dengan kehendak dan ratang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Kali milih anggota DPRD, kali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Saya minta tanggapan dari Mbak Bivitri dari kacamata tata negara gitu. Apakah kemudian soal alasan anggaran, efisiensi itu menjadi alasan yang kuat atau justru alasan yang lemah? Tanggapan Anda? Sama sekali tidak kuat. Sama sekali tidak kuat. Karena gini, kalau untuk demokrasi kita tidak bisa menghitungnya sekedar efisiensi seperti kita menghitung belanja domestik gitu loh, gitu ya? Budget rumah tangga. Kita harus lihat dampaknya. Pak Prabowo sendiri tadi bilang, misalnya kita semua memerintah karena rakyat gitu. Ya. Jadi yang harus ditinjau adalah kalaupun misalnya ada kelemahan-kelemahan, jadi saya suka pakai kalau kita menganalisis kan ada yang namanya gejala, ada yang namanya masalah, ada yang namanya akar masalah. Nah sebenarnya mahalnya pilkada itu kan gejalanya. Kita mesti lihat masalahnya apa sih. Nah kita akan ketemu bahwa sebenarnya akar masalahnya adalah partai politik gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya memindahkan ke DPRD, tapi akar masalahnya nggak dibenahi, kita hanya memindahkan masalah saja. Nah efisiensi itu, ya itu tadi ya, kalau kita bicara mahal atau nggak mahal, memang akan sangat relatif karena ukurannya bukan nggak bisa dikuantifikasi gitu loh. Maksudnya gini, kalau mau dibandingkan dengan misalnya makan siang bergizi gratis gitu, baik kalau kita membandingkan dengan itu. Tapi kan dampak dari makan bergizi gratis dengan pemilihan kepala daerah jelas berbeda. Karena untuk kepala daerah ini persoalannya paling mendasar dalam sebuah tatanan bernegara gitu. Jadi bahwa demokrasi itu akan selalu mahal pasti. Dan sebenarnya Pak Prabowo juga keliru ketika mengatakan membandingkannya dengan India. Nah, baru saya mau Malaysia, tanya, di India, Singapura, Malaysia, bagaimana? Apakah kemudian itu contoh yang tepat? Kalau kita tahu juga mereka kan ada Perdana Menteri bukan Presiden. Betul, jadi nggak pasnya di dua hal. Pertama, mereka itu sistemnya juga federal. Jadi nggak ada gubernur yang model di kita atau bupati, wali kota dan lain sebagainya. Tapi memang ada negara bagian. Kemudian kedua, mereka juga sistemnya parlementer. Jadi biasanya modelnya adalah memang yang dipilih itu DPR-nya duluan atau DPRD duluan. Baru kemudian mereka memilih kepalanya eksekutif dari anggota DPRD juga gitu. Jadi memang sistemnya sama sekali berbeda. Dan memang kalau dalam hukum tata negara, dalam ilmu politik, kita tidak bisa membandingkan jadi itu nggak pernah akan apple to apple begitu saja, nggak bisa. Pasti kita harus lihat konteksnya. Jadi contoh yang kurang tepat sebenarnya. Sama sekali tidak tepat. Jadi sama sekali tidak jangan tepat. dibandingkannya begitu saja begitu ya. Harus lihat konteks sejarah, konteks sistem pemerintahannya dan lain sebagainya. Saya ke Mbak Wiwi, saya tahu Bang Deddy mau nanggepin, saya ke Mbak Wiwi dulu. Mbak Wiwi, kalau kemudian tadi ada akar masalah, salah satunya adalah akar permasalahannya adalah partai politik gitu. Sejauh mana kemudian partai politik mau berbenah? Karena kalau kita lihat nih dari beberapa ketua umum partai politik aja sebenarnya juga sudah setuju, sepakat. Beberapa menteri bahkan sudah mengiyakan wacana soal pemilihan kepala daerah ini kembali ke DPRD. Tanggapan Mbak Wiwi? Iya, ini menurut saya isu krusial ya. Ketika pilkada kita evaluasi gitu ya.
memang terasakan bahwa pilkada serentak 2024 terasa tawar, hambar gitu ya. Apakah karena ini serentak 1 tahun 3 pemilu diserentakkan, lalu kita anti klimaks seperti itu gitu ya. Ini yang harus dikalkulasi ya secara sangat serius. Kita tidak boleh trial and error, tapi kalaupun harus dievaluasi kritis, itu harus ada naskah akademiknya. Bagaimana secara teori, bagaimana secara empirik ya. Sejak 2005, Juni 2005 sampai 2024 kita praktekkan pilkada langsung ini, betulkah langsung seperti yang kita harapkan? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betulkah itu? Lalu memang itu adalah ekspresi yang genuine gitu ya. Bukan masyarakat di fait accompli oleh elit-elit gitu. Tapi nyatanya ya kok di fait accompli gitu. Jadi menurut saya ini harus ada pertimbangan apakah pemilihan kepala daerah itu cocok gitu loh dengan daerah-daerah di Indonesia yang notabene ini negara archipelago. Jangan bukan karena teorinya siapa atau mungkin empirik di sana bisa. Ini Indonesia. Jadi Indonesia itu punya pengalaman sendiri, punya katakan kekhasan karakteristiknya sendiri yang kita tidak boleh menafikan itu. Nah, kita harus akui partai-partai politik yang banyak ini berkontribusi tidak sih dalam membangun demokrasi kita menjadi lebih demokratis, menjadi lebih substantif gitu ya. Buktinya kan tidak. Di 2024 ini kita menyaksikan partai-partai politik seolah-olah kehilangan kedaulatannya dan lalu mengkultuskan seseorang. Kan bingung kita. Itu Bang Deddy bisa menjelaskan. Apa itu? Sampai partai-partai harus patuh gitu kan. Di rumah anak patuh sama ibu. Bolanya dilempar ke Bang Deddy. Maksudnya siapa nih mengkultuskan di rumah seseorang? Ibu, anak ibu patuh nggak sama ibu? Belum Nggak, jawab dulu itu. Sederhana banget tuh Mbak. Pertanyaan saya, anak ibu di rumah patuh nggak sama ibu? Patuh nggak? Ada yang tidak patuh. Surga di telapak kaki ibu? Ada yang tidak patuh. Loh, berarti anak nakal toh? Yang nggak patuh anak nakal kan? Jadi lah enggak, ibu ini kan enggak, Bang Deddy bukan kehilangan poin. ibu. Sebentar diri. Maksudnya, Mbak Wiwi, saya mau menjelaskan bagaimana ibu membawa koalisi persoalan pilkada jadi urusan mengkultuskan pemimpin. Kan ngawur, Bu. Oke. Tolonglah. Ada yang mau dijelaskan Mbak Wiwi? Oke, tahan dengerin Bang dulu Deddy. saya ngomong. Ya udah ngomong, Bisa saya kan kan? cuma bilang Baik. please. Jadi dalam Please. membangun koalisi, contoh, kan Anda sendiri yang mengkritisi bagaimana membangun koalisi menjelang pemilu serentak 2024 Februari yang lalu. Itu kan bahwa lalu koalisi dibentuk, lalu bubar, dibentuk lagi dan sebagainya. Lalu di mana sebetulnya ketika harus merekrut calon? Mengapa calon-calon yang Menurut muncul? Ibu sebagai scholar gimana? Main tunjuk-tunjuk Sebentar. Menurut Ibu sebagai Oke, scholar kita kembalikan ke pertanyaan. Tadi kan kemudian kita mau bicara soal ini kan partai tadi politik. Mbak Ini kan Bivitri menjelaskan gitu kan. ini argumentasi Ibu masa yang melempar sama kita sebenarnya lagi. lemah, Menurut ya Ibu kan? baiknya gimana? Oke, baik. Mbak, saya ubah pertanyaannya supaya kemudian kita nggak terfokus di satu jawaban saja gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat kan ada pengalamannya. Justru kita kan berubah menjadi sistem langsung karena kita punya pengalaman, kita punya catatan dengan argumentasi yang hampir sama soal mahalnya biaya politik. Gimana Mbak? Bahwa pilkada langsung itu kita laksanakan sampai sejauh ini ya, 2005 sampai 2024. Pilkada melalui DPRD juga sudah. Ditunjuk seperti penjabat kemarin juga sudah. Tiga-tiganya kita sudah mengalami itu, gitu ya. Maka kalau tiga-tiganya sekarang kita evaluasi. Mana yang paling bagus untuk demokrasi? Maka kita evaluasi dampaknya yang paling kecil. Buruknya itu yang harus kita pilih. Karena semua praktek dari langsung, tidak langsung, melalui ditunjuk, itu semua juga punya dampak positif dan negatif. Maka tadi itu, kalau langsung partisipatif, bottom up. Gitu. Asumsinya juga sebetulnya. Kalau ditunjuk, top down. Kalau melalui DPRD, juga elitis dianggapnya. Nah, tinggal dihitung saja. Ada poin-poin yang lebih banyak. Saya termasuk yang ikut gitu ya, merumuskan. Dan saya sangat pro pilkada langsung. Gitu. Pro pilkada langsung. Jangan lupa itu. Tentu dengan asumsi stakeholders terkait pilkada ini itu firm, bagus, profesional. Yang selama Tapi nyatanya penyelenggara masih partisan, institusi pendegaknya hukum seperti itu. Sama kayak tadi yang dikhawatirkan, poinnya juga ada kan mobilisasi dan lain gitu kan ya Bang ya?
Bahwa Jadi kan misalnya begini, kalau law enforcement-nya memang benar-benar kuat, kelembagaannya juga kuat, kewenangannya kuat, maka nggak perlu partai-partai rekrut saksi. Kan gitu nih. Maka biaya bisa semua ditekan. guyup lah gitu, bisa Oh iya, sama-sama tinggal kita mengawal nunggu. hasil itu gitu. Tinggal kita nunggu di rumah masing-masing, KPU mengeluarkan angka gitu. Tapi kan trust itu nggak ada. Oke. Kan itu problem gitu Iya. loh. Ini Iya menarik kan? ya, Bang Deddy katakan trust itu menjadi isu juga loh. Oh, Mbak. isu Ketika penting. kemudian bahwa kalau dari dipilih oleh DPRD, sempat juga saya baca bahwa yang dikhawatirkan keberpihakan dari kepala daerah itu lebih kepada si DPRD yang memilih karena Iya. kepentingannya ada di Jadi situ, nggak bukan ke melayani rakyatnya, nggak ada bonding emotional bonding kepada Iya. Nggak ada pemilihnya sense of dan belonging lain-lain. tadi, kan? Tanggapan Mbak Bivitri bahwa kemudian trust itu sejauh mana sih akhirnya harganya mahal lagi nih karena kepercayaannya udah nggak ada. Iya, jadi nanti saya kira kita akan melihat semacam diskoneksi gitu, nggak ada keterkaitan antara si kepala daerah dengan warganya. Dia akan sibuk melayani elit politik di daerah Ya. dan di pusat, Ya. ketimbang dia memberikan pelayanan publik yang mendasar seperti mengolah sampah misalnya ya, lampu jalan dan seterusnya. Barangkali dia akan nggak pedulikan itu dan ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa tempat yang memang benar-benar pemilihan umumnya atau pemilihan kepala daerahnya itu semacam rekayasa politik aja. Rakyat tuh cuma digiring untuk mencoblos, itu di banyak daerah sebenarnya sudah terjadi. Nah ini yang sebenarnya bisa dicegah, makanya tadi saya katakan ukurannya tidak bisa mahal atau tidak mahal. Tapi bukan juga dampaknya buruknya lebih buruk yang mana. Tapi ukurannya benar-benar harus bagaimana caranya mengikatkan warga dengan si pemimpin daerahnya yang akan punya langsung tanggung jawab pada Kepada yang hidup pemilihnya. warganya itu. Oke, baik. Jadi Baik. kan sebenarnya kepentingannya apa sih kita melakukan pilkada, Iya. melakukan demokrasi itu dulu dong. Kalau sudah kita sepakati itu penting, jangan bicara Jangan bahas harga mahal atau dong. murah. Jangan. Tapi banyak juga yang sepakat bahwa kemudian anggaran bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat juga. Ada pendidikan, kesehatan, irigasi untuk petani dan lain-lain. Kita lanjutkan pembahasannya. Saya mau dengar tanggapan dari Bang Andre untuk semua statement yang tadi sempat disampaikan oleh para narasumber lain. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.